Sangat senang sekali saya Maila Faza bisa hadir menemani Anda dalam program berita pagi ini. Kita akan mulai dengan berbagai informasi menarik mulai dari sektor pariwisata hingga kondisi ekonomi di pasar tradisional. Langsung saja kita mulai dengan berita pertama. Dalam berita pertama yaitu mengenai wisata kota lama di Surabaya. Surabaya kini tak hanya dikenal sebagai kota metropolis yang sibuk, tetapi juga sebagai destinasi wisata sejarah yang semakin populer. Salah satu yang menarik perhatian adalah wisata kota lama di Surabaya. Kawasan ini yang menyuguhkan deretan bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Pemugaran beberapa bangunan lama seperti Gedung Siola dan Jembatan Merah yang memberikan sentuhan modern tanpa menghilangkan nilai sejarahnya. Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga berencana untuk menambah fasilitas publik seperti museum terbuka dan pusat kuliner khas Surabaya yang akan dibangun di kawasan ini. Diharapkan pengembangan kawasan kota lama ini akan menarik lebih banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Jadi, bagi Anda yang ingin merasakan suasana Surabaya, tempo dulu, jangan lewatkan destinasi ini. Langsung saja mari kita simak video dari rekan saya. Di kota lama ini menyediakan kendaraan seperti mobil jeep yang bisa dinaiki 4 orang dan mobil listrik, mobil klasik Turwagen yang bisa mengajak kita untuk mengelilingi kota tua lama Surabaya. Di sini kita udah menemukan salah satu warga untuk kita wawancarai sekitar kota tua Surabaya dan mobil jeep ini. Ya. Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Ibnu. Biasanya destinasinya kemana aja sih Pak? Ini destinasinya dari sini ke Jalan Mliwis. Ya, Jalan Mliwis. Lalu kemudian di sampingnya sampingnya Bubiru. Ya. Terus kemudian ke kantor pos. Terus kemudian belok jalan ke Panjen gereja, lalu kemudian ke PTPN, lalu kemudian balik lagi. Lalu kalau menurut Bapak sendiri, destinasi paling bagus di kota lama ini di bagian mana, Pak? Bagian mana seperti yang sudah saya sebutkan tadi, plus ini, Kembang Jepun. Itu udah paling bagus ya, Pak? Iya, itu paling bagus. Oh iya, Pak. Ini kan tadi saya lihat ada event-event di sana. Nah, biasanya itu di hari apa aja sih, Pak? Terus eventnya itu apa aja? Eventnya itu macam-macam. Jadi event itu tergantung pada penyelenggaranya, sehingga kita tidak bisa menentukan hari apa dan hari apa. Mereka tergantung event. Terus kemudian besok itu ada acara sepeda. Ya, itu ditutup seluruh Surabaya. Itu pagi ya, Pak? Pagi sampai sore. Oh iya, terus di kota lama ini ramainya setiap weekend atau weekday ramai juga, Pak? Ini setiap weekend. Setiap weekend. Ya, Sabtu Minggu weekend. Terus kesan Bapak setelah membawa orang wisatawan untuk mengelilingi kota lama ini gimana, Pak? Kesan Bapak? Ya, saya melihat begini. Mereka tamu dari mana? Kalau yang dari luar kota, bahkan luar negeri, mereka sangat terkesan. Tapi kalau orang-orang Surabaya rata-rata seperti itu, tidak terlalu bergembira, hanya berfoto-foto aja. Tapi kalau orang Jakarta
sama orang luar kota, Semarang, terus kemudian orang luar negeri, mereka sangat terkesan. Biasanya kalau Bapak udah mengendarai ini ya, biasanya Bapak mengalami kemacetan di jalan atau biasa-biasa aja? Tidak pernah kami mengalami kemacetan, tidak pernah, karena ini kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya, sehingga akses jalan itu untuk jeep itu aman, ya, Baik, kecuali ada event. Baik Pak, cukup untuk sekian ya wawancara saya. Makasih. Terima kasih banyak ya Pak. Jadi setelah kita mendapat informasi, kita dapat mengingat kembali bagaimana berlangsungnya grand launching Kota Lama yang berlangsung semarak, di mana masyarakat sekota Surabaya tumpah ruah di zona Eropa, lebih tepatnya di Plaza Outdoor Intermittent Building pada Rabu tanggal 3 bulan 6 tahun 2024 malam. Pemerintah kota atau Pemkot Surabaya menyuguhkan berbagai pertunjukan menarik, mulai dari video mapping show, orkestra, teatrikal hingga drum corps. Di sana mungkin kita bisa membayangkan betapa lebih meriahnya awal pembukaan wisata ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian tidak jauh dari wisata Kota Lama terdapat event LZY Visual di alun-alun Surabaya. Berita berikutnya, sebuah event seni visual menarik yang diadakan di alun-alun Surabaya. Acara bertajuk LZY Visual ini akan menampilkan karya-karya seni digital dari berbagai seniman muda yang kreatif dan inovatif. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pertunjukan instalasi cahaya dan seni proyeksi 3D yang akan menghiasi malam di alun-alun Surabaya. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan ini, tepatnya tanggal 20 hingga 30 Oktober 2024. Selain instalasi seni, LZY Visual juga menghadirkan beberapa workshop interaktif bagi pengunjung yang tertarik dengan dunia seni visual digital. Bagi Anda yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan pengalaman visual yang memukau, pastikan untuk datang ke acara ini. Halo pemirsa, saya Maya Sayu Paramaswari Pitaloka. Di sini saya melaporkan terdapat event besar atau event yang dibuat oleh LZY Visual yang berada di alun-alun Surabaya, lebih tepatnya di Balkot ya. Dan di sini bisa dilihat sangat ramai, dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai LZY Visual. Ini LZY hadirkan video mapping show dalam peresmian di Kota Lama Surabaya, di acara lebih tepatnya di alun-alun Surabaya. Sebelumnya ini tuh event apa sih yang diadakan? Jadi dalam hal merayakan perjalanan 10 tahun LZY sebagai studio projection mapping Indonesia, di mana cahaya menjadi simbol kreativitas, kenangan, dan transformasi lewat instalasi yang dinamis. Para pengunjung diajak mengikuti narasi visual yang terus berkembang dengan proyeksi-proyeksi bercahaya yang mencerminkan pertumbuhan artistik studio ini. Jadi kita akan cari beberapa pengunjung yang dapat diwawancarai. Langsung saja yuk. Kita akan langsung aja ya mewawancarai salah satu pengunjung yang setelah melihat destinasi tadi. Halo Kak, misi sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak? Namanya siapa Kak? Kali nama aku Raka. Raka. Oh, kalau boleh tahu dari mana ya Kak asalnya?
Dari Surabaya. Oh, Surabaya asli. Iya, Surabaya. Kakak tadi sama teman-temannya udah tujuan ke sini nggak? Sebenarnya tujuan kita ke sini tadi itu buat cari foto. Ada tugas dari kampus. Oh, kakaknya ini mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa mana kak? Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oh, iya. Oh, jadi kak kan tadi udah dari lihat-lihat destinasi di sini ya. Kalau boleh tahu kak gimana sih ini sebelumnya ini pertama kalinya nggak ke sini kak? Iya, pertama kali. Oh, pertama kali. Kesannya gimana kak? Kesannya keren sih, proyektor, seni-seni proyektor kayak gini. Oh iya. Terus kan menggabungkan seni sama teknologi juga. Sebelumnya kakak tahu ini tuh dari mana kak? Dari teman kebetulan. Oh, teman. Iya, jadi diajak teman akhirnya ke sini. Oh iya. Destinasi ini tuh wajib dikunjungin nggak sih kak? Gimana? Wajib dikunjungin nggak sih kak? Wajib banget sih buat yang suka seni, apalagi seni-seni modern, wajib banget ke sini. Jadi udah gitu aja sih kak. Makasih banyak kak. Sekian dari saya. Acara LZY Visual memang menjadi hiburan yang sangat dinantikan dan memberi dampak positif bagi industri kreatif di Surabaya. Namun di sisi lain, sektor ekonomi di pasar tradisional sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu kenaikan harga bahan pokok. Di pasar tradisional, kenaikan harga bahan pokok mulai dirasakan oleh para pedagang dan konsumen. Beberapa bahan makanan utama seperti beras dan minyak goreng mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Sementara warga menikmati acara seni di alun-alun, banyak di antara mereka juga harus berjuang menghadapi naiknya harga kebutuhan sehari-hari. Laporan dari beberapa pasar di Surabaya menunjukkan kenaikan harga beras, minyak, dan gula yang tentunya berdampak pada daya beli masyarakat. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Nada Gama Kolipatowo dari kelas 11 Kimia Indonesia 1. Di sini saya akan berbincang dengan salah satu pedagang sayur tentang kenaikan harga pangan. Permisi Ibu, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Bu Rida, Sudah berapa lama Ibu berjualan di sini? 2 tahun. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kenaikan harga pangan atau bahan pokok akhir-akhir ini? Ya Mas, ada beberapa harga yang naik seperti cabai, tomat, ada kenaikan juga. Untuk yang lain masih di bawah rata-rata. Kira-kira menurut Ibu, apakah ada penyebab yang menyebabkan kenaikan harga pangan tersebut? Kurang tahu, karena dari pedagang besar, tempat pulaan sudah ada kenaikan seperti itu. Lalu pengaruh terhadap pembeli atau konsumen sendiri bagaimana? Mungkin juga dari pertanian juga. Oh ya, ini tadi ya, bersih pertanian. Tetap ada Mas, walau ada kenaikan. Yang biasa beli sekilo jadi setengah kilo saja. Atau ada yang mengeluh tentang kenaikan harga tersebut. Tapi tetap masih ramai. Ya, terima kasih ya Bu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil wawancara saya dengan salah satu pedagang sayur di Kecamatan Suko Sidoarjo. Demikian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah rangkaian berita kita pagi ini. Mulai dari perkembangan wisata kota lama di Surabaya yang semakin menarik minat wisatawan, hingga acara LZY Visual di alun-alun Surabaya yang memberikan ruang bagi kreativitas seniman lokal. Namun, di tengah kemeriahan tersebut, kita juga dihadapkan dengan tantangan ekonomi, di mana kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional memberi dampak signifikan bagi
kehidupan masyarakat sehari-hari. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru hanya di acara seru Serangkaian Runtut. Saya, Namaila Faza, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas.